Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, rupanya dinamika politik ya, ada akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, memenuhi syarat sebagai cawapres bukan pada perubahan usia persyaratan usia, tetapi juga pada penambahan nilai baru ya di dalam putusan ini yang mengakibatkan pamannya dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Nah, itu belum selesai, dan itu dianggap bahwa semua skenario ini sutradaranya ada pada Presiden Jokowi semua yang mengatur di belakang layar, seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung dalam ceramahnya kalinya. Kita akan tampilkan suatu acara di situ, di depan para aktivis, para pendukung, bahkan tim sukses dari capres tertentu hadir di situ, para relawan capres tertentu yang hadir di situ depannya dan mengkritik keras apa yang dilakukan oleh rejim pemerintah hari ini, dan semuanya mengarah kepada Joko Widodo. Jadi kritik demi kritik itu berkembang terus-menerus di kalangan politisi, termasuk di kalangan intelektual, terkait dengan soal ini, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian meloloskan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Saudara sekalian, di tempat yang lain atau pada kesempatan yang lain kita akan hadirkan lagi berbagai berita yang hingga hari ini tidak tenggelam dengan berita-berita lain, tetapi dikritik terutama dari kalangan mereka yang menentang rejim Jokowi untuk melakukan nepotisme, menciptakan nepotisme atau KKN, dinasti politik di keluarganya, yang mereka curiga dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman sebagai ketua MK, yang bekas ketua MK yang telah dipecat kemarin akibat dianggap melanggar etika berat. Demikian kawan-kawan sekalian, video yang kita akan tampilkan berikut ini menggambarkan bagaimana Rocky Gerung sebagai seorang intelektual, seorang pengamat yang begitu keras mengkritik berbagai model perilaku kepemimpinan Jokowi, termasuk juga beberapa selama ini kebijakan-kebijakan yang dianggap sangat merugikan rakyat dan tidak pro rakyat, tidak pro bangsa Indonesia. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang menginspirasi Presiden Soekarno untuk mengatakan bahwa beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Presiden Soekarno bilang begitu karena dia paham inspirasi dari pemuda. Presiden Jokowi bilang, saya beri 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Anda bayangkan ide apa yang ada di kepala Jokowi sehingga hanya mampu mengucapkan kalimat dangkal itu. Dan si pemuda bilang bahwa, ya, jangan khawatir, saya sudah di sini. Percakapan akademis apa itu? Bandingkan dengan anak SMA yang tadi malam bersama-sama dengan mahasiswa UI BEM, saya kasih ceramah, anak itu angkat tangan. Anak SMA angkat tangan. Bagaimana caranya Pak Rocky? Kami ikut serta dalam proses menjatuhkan presiden. Serius pertanyaan itu. Artinya mereka setiap hari melihat TikTok, mengikuti media. Jadi kita mesti pastikan bahwa ada yang menghalangi Anies Baswedan untuk jadi presiden. Saya tidak mempromosikan Anies. Yang saya ingin, jangan ada penghalang bagi dia. Jangan ada penghalang bagi Prabowo, jangan ada penghalang bagi Ganjar. Itu cara berpikir akademis. Karena hak setiap orang untuk jadi presiden. Jadi jangan Anda terpukau dengan
Anies jadi presiden. Padahal ada presiden. Salah. Selama penghalangnya ada, Anda menyanyi